Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Kotoran yang sesungguhnya ada di dalam diri. Ada kotoran yang tampak dan mudah dibersihkan, tetapi ada satu jenis kotoran yang sulit dibersihkan dengan air bening. Itulah kebencian dan fanatisme buta yang melekat dalam jiwa. Kita bisa membersihkan tubuh kita dengan menjalani hidup sederhana dan puasa, tetapi hanya cinta yang bisa membersihkan hati kita. Jadi ada kotoran jasmani, ada kotoran rohani. Kotoran jasmani itu mudah kita bersihkan, antara lain hidup sederhana, puasa itu kan membersihkan fisik kita. Tapi kalau kotoran rohani, ini jalan untuk membersihkannya hanya cinta. Kotoran rohani, kata Syekh Syamsuddin At-Tabrisi, ada dua. Yang pertama kebencian, yang kedua fanatisme. Fanatisme ini jenis menduakan Allah dengan yang lain. Jadi keterikatan pada yang selain Allah, itu namanya fanatisme. Ini mengotori jiwa kita. Kebencian mengotori jiwa kita, fanatisme mengotori jiwa kita. Obatnya apa? Cinta. Jadi semoga teman-teman bolak-balik mendengarkan kata-kata cinta ini tidak malah bosen ya. Saya khawatirnya cinta lagi. Bosen Pak. Tidak apa-apa, ini harus diulang-ulang. Sampean bosen juga tidak apa-apa. Paling tidak nanti masuk ke bawah sadarnya bahwa kita memerlukan banyak cinta untuk hidup ini. Adanya makhluk dan alam semesta ini ya juga buah dari cintanya Allah. Maka yuk, kalau masih ada kebencian, masih ada fanatisme, kita suka dengan sesuatu tidak masalah, kita memerlukan sesuatu tidak masalah, tapi semoga tidak jatuhnya fanatisme. Kita tidak cocok dengan sesuatu tidak masalah, kita tidak setuju dengan sesuatu juga tidak masalah, manusiawi, tapi semoga tidak sampai titik kebencian. Kalau sudah benci dan fanatik, itu jiwa kita kotor. Kalau dia kotor, sulit melihat kebenaran. Kalau kita sudah benci pada sesuatu atau seseorang, itu kan kebaikan atau kebenaran dari yang kita benci ini kan sudah tidak kelihatan lagi. Maka yuk, obatnya hanya cinta. Mari kita banyak mencintai. Lanjut. Syekh Syamsuddin At-Tabrisi menasehati kita, jika seseorang ingin mengubah cara orang lain memperlakukan dirinya, maka lebih dulu dia harus mengubah cara dia memperlakukan dirinya. Bila dia tidak belajar untuk menyayangi diri sendiri setulus dan sepenuh hati, dia tidak mungkin dicintai. Bila dia telah mencapai tahap ini, berterima kasihlah atas segala duri yang telah ditancapkan orang lain pada dirinya. Itu pertanda dia akan segera dihujani dengan bunga mawar. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyalahkan orang lain hanya karena mereka tidak menghormatinya, sedangkan dia sendiri tidak patut dihormati? Nah, ini mirip dengan kemarin-kemarin bahwa bersahabat dan mencintai sesama itu dasar awalnya adalah mencintai diri sendiri. Self-love. Orang yang tidak mencintai dirinya, tidak menghargai dirinya, tidak menghormati dirinya, jangan berharap dihormati, dihargai orang lain.
Kalau kita sudah kejam sama diri kita sendiri, orang lain akan melihat, oh berarti aku harus memperlakukan dirinya seperti itu. Kalau kita sukanya ngerokok kan nanti orang akan nyuguhi kita rokok. Kalau kita sukanya kopi, orang akan menyuguh kita kopi. Jadi orang bersikap sebagaimana kita menyikapi diri kita sendiri. Maka kalau kita ingin orang itu jangan begitu, kalau pas ada saya kok terus disuguhi kopi sama rokok, sekali-sekali disuguhi susu apa-apa. Nah, orang bisa nyuguhi kita susu ketika mereka tahu orang ini kebiasaannya tiap hari minum susu. Berarti apa? Ayo ubah kebiasaanmu. Kalau ada orang tidak menghormatimu, coba kamu introspeksi, jangan-jangan memang selama ini aku tidak menghormati diriku. Sehingga orang terus menganggap, oh berarti seperti itu cara memperlakukan diri kita. Nah, berteman, bersahabat juga begitu. Wah, ini sahabatku ini loh, ngomong kok nyelekit banget ya di depanku. Kemungkinan mungkin perilaku kita memang mengundang dia untuk nyelekit. Jadi kok mudah sekali ya maki-maki aku, atau memang kelakuan kita memang makiable. Apa makiable itu? Ya, memang kita layak dipisui. Jadi karena kelakuan kita layak dipisui, ya akhirnya kita dipisui. Kalau ingin tidak dimaki-maki sama orang lain, ayo kita melakukan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas. Kalau orang kayak gini dimaki-maki. Karena sebelumnya kelakuan kita memang gambarannya seperti itu. Jadi rumus persahabatannya ya dimulai dari cara kita memperlakukan diri kita. Nah, Pak, tapi saya sudah baik loh Pak memperlakukan diri kita dengan bagus. Kok ada orang yang memperlakukan diri kita dengan buruk tetap begitu? Tenang saja, bersyukurlah, disitulah latihannya. Dia menancapkan duri, tapi di balik duri yang menancap itu pasti mawarnya ikut. Jadi di situ kita akan dapat banyak pelajaran. Disitulah dimulainya peningkatan kualitas diri kita. Alhamdulillah ada teman yang gampang maki-maki, mudah misuh-misuh. Sekarang mentalku kuat, tangguh, tidak mudah baper misalnya. Kualitas diri kita meningkat, meskipun sebelumnya mungkin sakit hati kita, tapi sekarang tambah tangguh. Jadi di balik duri yang menancap, mawarnya ikut. Jadi rumus pertama berarti kita menghargai diri kita, memperlakukan diri kita secara baik, mencintai diri kita. Insya Allah orang lain melakukan hal yang setara pada kita. Kalau tidak, disitulah saatnya kita akan naik kelas. Kualitas diri kita meningkat dari ujian yang diberikan oleh sahabat kita tadi. Dari duri yang menancap, bunganya ikut mekar. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.